Pada suatu hari, ada telaga yang tidak seberapa lebar dan dalam. Airnya tidak pernah kering walau kemarau sepanjang sekalipun. Letaknya di sebuah pematang di bawah keteduhan, kelebatan, dan kerindangan pohon. Daerah itu dihuni oleh seorang lelaki tampan, Awang Sukma namanya. Selain berwajah tampan, ia juga mahir meniup seruling. Akan tetapi, ia hidup seorang diri dan tidak mempunyai istri. Sep, apakah aku selamanya sendiri seperti ini? Tentu saja tidak, Wang. Tuhan pasti akan memberimu jodoh yang akan mendampingimu. Tapi kenapa dia tidak menemuiku? Suatu hari nanti kamu akan mendapatkan jodohmu, Wang. Oke, Sep, terima kasih sarannya. Sama-sama, Wang. Pada suatu ketika, Awang Sukma melihat dua putri cantik yang turun dari angkasa, dan Awang Sukma pun terpana melihatnya. Awang Sukma pun mengikuti mereka hingga sampai di sebuah sungai. Awang Sukma melihat dengan jeli apa yang dilakukan kedua putri itu di sungai, hingga sempat berpikir untuk mencuri salah satu selendang dari kedua putri itu. Apa yang sedang kau lakukan? Aku akan mengambil selendang dari kedua putri ini. Jangan, Wang, jangan. Tidak, aku akan tetap mengambilnya. Aku akan terima resikonya. Ketika kedua putri ingin mengenakan kembali selendangnya, ternyata salah seorang di antara mereka kehilangan selendangnya. Putri itu adalah putri bungsu, putri yang paling cantik. Akibatnya, putri bungsu tidak dapat kembali ke kayangan. Saudaranya pun meninggalkannya di bumi. Sementara itu, ayahanda mereka pun panik mencari kedua putrinya. Dia pun memerintahkan pengawalnya untuk mencari putrinya. Pengawal. Oke, yang mulia. Tolong cari putri-putriku sampai ketemu. Siap, yang mulia. Pengawal itu pun segera mencari para putri. Tiba-tiba, Putri Sulung datang. Putriku, dari mana saja kalian? Dan di mana putri bungsu? Bukan kami ayah anda, kami habis dari bumi ayah. Apa? Kalian dari bumi? Memangnya kenapa ayah? Sudah, kamu tidak perlu tahu alasannya. Suatu saat nanti kamu akan tahu. Baik ayah. Sementara itu, Putri Bungsu penuh dengan kebingungan, cemas, dan ketakutan. Saat itu, Awang Sukma keluar dari tempat persembunyiannya. Tuan Putri, jangan takut. Tinggallah bersama hamba sementara di sini. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Putri Bungsu pun tinggal bersama Awang Sukma. Awang Sukma merasa bahwa Putri Bungsu itu jodohnya, sehingga ia meminangnya dan Putri Bungsu pun menerimanya. Putri, apakah Anda bersedia menikah dengan hamba? Ya, saya bersedia. 12 tahun pun berlalu. Malasari, kamu sudah tumbuh dewasa dan tumbuh dengan cantik. Ya bu, aku cantik juga karena ibu cantik. Pada malam hari, Awang Sukma tertidur lelap sekali dan Putri Bungsu duduk di samping Kumalasari yang juga tertidur lelap. Pada saat itu, ada seekor ayam naik ke atas bumbung. Ayam itu mengais-ngais padi dan mengacaukan dapur, sehingga Putri Bungsu pun memburunya. Kira-kira apa ya isi bumbung ini? Rupanya selendangku yang selama ini aku cari sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Aku harus kembali ke kayangan bertemu ayah dan kakak-kakakku. Kemudian, Putri Bungsu pun mengenakan selendang itu dan menghampiri Kumalasari untuk memeluknya. Maafkan ibu ya nak, ibu harus pergi. Ibu mau kemana? Ibu harus kembali ke tempat ibu berasal di kayangan. Jangan pergi bu, jangan tinggal di Sari. Kanda, Adinda harus pergi. Rawatlah putri kita Kumalasari. Jika ia merindukan Adinda, Kanda ambillah 7 kemiri, masukkan ke dalam bakul. Lantas bakul itu Kanda guncang-guncangkan, lantunkan sebuah lagu dan seluring Kanda. Dan Adinda akan kembali menemui Kanda. Baiklah kalau begitu. Ibu. Sudahlah anakku, ibumu akan kembali jika kau merindukannya.